Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita boleh sebelum menyembah Dia, kita mengucapkan syukur, kita meninggikan Dia pada pagi hari ini. Ya Tuhanku, aku hendak
bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami mengagungkan Engkau, kami meninggikan nama-Mu, kami memuliakan Tuhan, kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan Yesus, tinggikan nama-Mu Tuhan, sembah Tuhan Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami sungguh mengucapkan syukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah kasih berkat pemeliharaan-Mu. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau ya Tuhan. Terpuji termuliakan nama-Mu, supaya Tuhan juga boleh sungguh-sungguh berkenakan setiap penyembahan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari 1 Petrus pasal yang kedua. Kita akan membaca yang ke-24. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia sendiri, yaitu Yesus ya, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, ketika kita berbicara tentang bagaimana kita belajar tentang penderitaan atau menghadapi penderitaan di dalam Yesus, kita boleh sungguh bisa belajar tentang hal-hal yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan Yesus dalam pelayanan di dunia ini, menjadi satu contoh teladan bagi saya dan saudara.
Saudara, pagi ini kita membaca di dalam rangkaian apa yang kita baca juga kemarin dalam 1 Petrus 2. Dan hari ini ayat yang ke-23 dikatakan di situ, ia sendiri ya telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, ketika kita berbicara tentang prinsip ini, saudaraku, di dunia yang saya dan saudara ada hari-hari ini, ada banyak orang yang hidup dengan penuh luka akibat dosa. Pengkhianatan mungkin, kegagalan mungkin, dan juga karena penderitaan bisa saja. Jadi ada banyak orang mengalami terluka. Ya. Nah saudara, ketika kita berbicara luka-luka itu, maka luka-luka itu sepertinya memang kebanyakan tidak nampak di luar. Tetapi biasanya orang yang terluka itu akan muncul ketika dia menghadapi momen-momen tertentu. Saudara, ketika kita berbicara tentang luka, ya, kita harus berbicara tentang bagaimana luka itu bisa disembuhkan. Bagaimana luka itu bisa dipulihkan. Bagaimana luka itu bisa mengalami kesembuhan total. Ketika kita membaca ayat ini, saudara, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, dikatakan demikian. Sudah, bagaimana saya dan saudara mengimani kebenaran ini? Bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya untuk menebus dosa, tetapi juga untuk menyembuhkan luka-luka kita, bahkan yang paling dalam. Jadi saya dan saudara mengalami kesembuhan oleh karena kematian Kristus. Salib bukan sekedar simbol pengampunan, tetapi juga simbol pemulihan. Jadi kalau kita berbicara tentang salib, tentang salib Kristus, bukan bicara tentang pengampunan saja, tetapi juga pemulihan. Luka-luka Yesus di kayu salib bukan tanpa arti. Karena dikatakan apa tadi? Ya, di sana ketika kita bisa mau belajar adalah bagaimana Tuhan Yesus, ya, yang disalib itu memulihkan, menyembuhkan kita. Luka-luka Yesus di kayu salib itu sekali lagi bukan tanpa arti. Setiap bilur, setiap tetes darahnya adalah jaminan bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan oleh kasih Kristus. Tidak ada luka yang terlalu dalam. Tidak ada luka yang tidak bisa dipulihkan oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat kita merasa tak layak, tak cukup, tak kuat, saudara, ketika kita merasa seperti itu, bilur Tuhan adalah kesembuhan kita. Lukanya adalah tempat kita dipulihkan. Luka-luka yang menyembuhkan. Terkadang Tuhan tidak langsung menghilangkan rasa sakit kita, tetapi Dia hadir dalam luka itu, berjalan bersama kita.
dan perlahan menyembuhkan hati yang remuk. Saudara, luka memang tidak kelihatan di luar, tetapi luka itu sangat begitu menekan di dalam. Saya tidak tahu pengalaman kita bersama dalam hidup mengikuti Yesus. Dalam hidupmu, apakah engkau mengalami luka-luka juga? Izinkan Kristus menyembuhkan. Izinkan Kristus memulihkan. Izinkan Kristus untuk boleh berkarya dalam hidupmu, menyembuhkan melalui setiap bilur-bilur Tuhan. Kita datang kepada Tuhan pagi ini. Ketika lukamu tidak sembuh, datanglah kepada Tuhan dan biarlah lukanya itu menyembuhkanmu. Sembah Tuhan, sembah Yesus, sembah Yesus. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku bersyukur, kami bersyukur atas pengorbananmu. Terima kasih karena Engkau rela menanggung luka-luka yang seharusnya menjadi milik kami. Kami serahkan seluruh luka-luka hati kami kepadamu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Pulihkanlah aku, pulihkanlah kami, bentuk kami, dan ajar kami untuk hidup dalam kebenaran dan kasih-Mu setiap hari. Oh, terima kasih Tuhan. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk setiap anugerah kasih-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan luka-luka-Mu itulah yang bisa memulihkan luka-luka kami. Tuhan, ada banyak yang menyebabkan luka dalam setiap kehidupan kami, hati kami. Biarlah Tuhan Engkau sungguh yang memulihkannya. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan. Luka-luka-Mu itulah yang menyembuhkan setiap luka-luka yang kami miliki Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kasih-Mu begitu besar bagi kami. Kasih-Mu melampaui segalanya.
Karena kasih-Mu itu luka-luka dari semua Tuhan boleh hilang oleh karena anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih pagi ini untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman. Supaya Tuhan Roh-Mu juga memimpin kami untuk kami boleh memahami setiap kebenaran firman ini. Tuhan, kami mohon pimpinan anugerah-Mu. Supaya kami boleh sungguh-sungguh bersama-sama memahami setiap kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan, Engkau sendiri yang sungguh menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami sungguh bersyukur untuk setiap orang tua yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur. Dan biarlah melalui keberadaan mereka kami melihat betapa Tuhan terus campur tangan dan setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami juga mau serahkan di hadapan Tuhan pagi ini supaya setiap orang-orang tua kami juga boleh dalam keadaan sehat. Berkati juga untuk setiap kami Tuhan supaya kami boleh sungguh terus merawatnya dan juga Tuhan bersikap sebagaimana seharusnya. Tuhan Kau sungguh menolong kami setiap pribadi. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan di hadapan Tuhan pagi ini untuk setiap kami semuanya. Kalau ada di antara kami, keluarga-keluarga saudara kami yang mengalami luka batin, biarlah kuasa kasih Kristus yang menyembuhkan. Biarlah kami boleh memperkenalkannya kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh membawa Engkau kepadanya Tuhan. Boleh sungguh Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Kami juga mau berdoa Tuhan supaya kami dalam setiap kehidupan kami bersama terus saling membangun, saling memulihkan, menguatkan dan bukan sebaliknya Tuhan. Kami mohon pimpinan anugerah-Mu ya Bapa. Kami juga serahkan di hadapan Tuhan saat ini untuk setiap berbagai acara event Tuhan supaya Tuhan juga boleh sungguh senantiasa akan memimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang tua kami dalam setiap keterlibatan dalam kegiatan gereja, dalam setiap kerinduan untuk melayani. Supaya boleh sungguh di alam Tuhan, di alam Yesus. Yang mohon pimpinan-Mu ya Bapa, kami berdoa Tuhan pagi ini. Kami juga mau serahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap kami, supaya kami juga boleh memberikan contoh yang bagus dalam setiap sikap kami dalam setiap orang-orang percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau serahkan buat setiap saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Kau juga berikan pemulihan. Kami berdoa untuk mereka yang sudah Tuhan lama Kau juga berikan kekuatan kesehatan Tuhan. Dan semangat Tuhan berikan juga Tuhan pada setiap kami yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terutama kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami dalam persiapan masa menjelang ujian akhir Tuhan, juga UTBK Tuhan juga berkati Tuhan. Kau juga yang menolong anak-anak kami juga, demikian juga yang kelas-kelas akhir atau kelas 3, kelas SMP, SMA Tuhan juga berkati Bapa. Kami sungguh rindukan Tuhan yang menolong kami setiap pribadi, setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Kau yang diagungkan senantiasa. Terima kasih Bapa untuk kami setiap pekerjaan kami, aktivitas kami hari ini. Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, melindungi kami, memimpin kami ya Bapa. Oh terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kami menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan, Immanuel.